Bu Rahmalia. Halo, Assalamualaikum Bu Rahmalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bisna. Ya, boleh kita langsung mulai aja ya Bu Rahmalia ya. Mungkin kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga meeting kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kepada Bu Rahmalia, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Bu Isna Maulida yang telah memandu kegiatan pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi kita tentang budaya positif terhadap murid kita di sekolah dan kelas ya. Sebelumnya saya izin share screen ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmalia, saya CGP dari Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang budaya positif di lingkungan kelas. Saya berasal dari SD Negeri Pancoran 10 Pagi, ingin mencoba memaparkan bagaimana budaya positif itu dapat diterapkan di dalam kelas, di mana kadang kita sering menemukan permasalahan disiplin anak di dalam kelas. Seperti biasanya kita kalau menindak lanjuti dari disiplin anak, kita suka memberikan hukuman, atau kita ingin memotivasi anak, kita suka memberikan reward. Tetapi dengan budaya positif ini diharapkan anak itu tidak tergerak bukan karena adanya hukuman atau reward, tapi melainkan dari tanggung jawab dan atas kesadaran diri sendiri. Ya, boleh berganti, Miss. Nah, kenapa budaya positif ini dijadikan acuan? Karena mengingat filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak adalah unik. Mereka berhak mendapatkan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Maka kewajiban kita sebagai pendidik menuntun murid kita dengan kekuatan kodrat alam, di mana si anak tinggal, kemudian dan zaman, kita harus dapat mengikuti zaman yang sedang berkembang, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam penerapan Merdeka Belajar yang sedang kita gaungkan ini, yang kita jalani ini, berorientasi pada murid. Jadi, ini merupakan wujud dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, boleh bergeser. Bagaimana budaya positif ini dapat dibangun? Yang perlu kita ketahui bersama, ada konsep disiplin positif yang dapat kita terapkan di kelas kita, di mana ketika anak melakukan masalah disiplin di dalam kelas, maka hal yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi si anak dari perilaku. Kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Nah, disiplin yang efektif ini mengenali alasan si anak melakukan apa yang mereka lakukan dan bekerja untuk mengubah keyakinan itu, bukan hanya mencoba mengubah perilakunya. Jadi kita harus tahu dulu apa alasan si anak melakukan hal tersebut. Kemudian kita lakukan komunikasi efektif, yaitu bagaimana kita bersama anak berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Jadi pemecahan masalah bukan dari kita sebagai pendidik, tapi dari si anak, sehingga nanti dia akan melakukan perbaikan di dalam dirinya, bukan karena guru, tapi karena dirinya. Kemudian kita juga harus berfokus pada solusi. Jadi bukan berfokus pada hukuman. Kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu menjadi tanggung jawab kamu karena kamu telah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak bisa menekan anak pada kondisi anak yang sedang tertekan, istilahnya gitu. Jadi kita harus berfokus pada solusi bagaimana melakukan perbaikan terhadap sikap anak. Kemudian yang terakhir, kita juga memberikan dorongan, di mana upaya pemberitahuan, usaha, dan perbaikan ini terus kita motivasi, kita dorong kepada si anak. Tidak hanya sukses dan membangun harga dirinya saat menghadapi suatu masalah, tapi diharapkan pengalaman si anak dalam memperbaiki permasalahan ini menjadi berdaya jangka panjang. Jadi anak mengingat, oh saya ketika melakukan kesalahan, saya harus perbaiki dan saya harus berusaha mencari solusi dari atas kesalahan saya. Dan tentunya kita juga diberikan motivasi sebagai pendidik, kita harus mendorong dan
mengutamakan apa yang menjadi hal yang baik untuk si anak. Mungkin seperti itu, kita bisa lanjutkan. Nah, bagaimana kita mempraktikkan disiplin positif di sekolah? Ya, berikut ini ada tanda bahwa sekolah telah menerapkan disiplin positif. Jadi kita bisa mengenali nih diri kita sendiri sebagai pendidik, apakah kita sudah melakukan atau menerapkan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Yang pertama kita bisa kenali membangun kondisi kegiatan belajar mengajar, apakah sudah sesuai dengan perkembangan anak. Kita mengenali bahwa usia 7 sampai 14 tahun di sini orang tua dan guru dapat menerapkan perannya sebagai pemangku otoritas yang disegani dan dihormati untuk menyediakan referensi yang kaya kepada anak terkait dengan standar perilaku yang sedang dibangunnya. Jadi artinya kita menyediakan hal-hal yang konkret terhadap anak supaya anak dapat membangun pengetahuannya secara nyata. Kemudian memahami karakter dan kebutuhan anak. Apakah kita sudah memahami nih apa yang telah dibutuhkan anak dan bagaimana karakter si anak dari setiap individunya. Mempelajari lebih jauh. Ya di sini kita dapat mempelajari lebih jauh keunikan setiap anak. Kita ketahui bahwa setiap anak itu adalah unik. Ya. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebagai pendidik kita harus tahu nih kelebihan anak apa dan kekurangan anak apa. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita bisa mengetahuinya dari saat kita di awal pembelajaran atau di tahun ajaran kita melakukan assessment. Bagaimana gaya belajar anak dan bagaimana kompetensi anak pada awal pembelajaran. Kemudian apakah anak ini memiliki tipe yang aktif, sensitif, temperamen, kritis, atau sebagainya. Apa yang ia sukai, kemudian bagaimana cara belajarnya, bagaimana hubungan pertemanannya, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan catatan-catatan individu dari setiap anak. Kemudian kita lakukan intensitas komunikasi. Bagaimana intensitas komunikasi kita terhadap murid-murid kita. Di sini orang tua harus dapat mencoba mengalokasikan waktu untuk saling mengobrol dan berbagi dengan anak maupun dengan guru. Jadi tentu saja harus ada komunikasi orang tua dan anak, dan pendidik bisa mengetahui bagaimana karakter anak dari sisi komunikasi anak kepada orang tua, bagaimana, apakah baik atau tidak baik. Nah, di sini kita bisa membuat komunikasi semuanya menjadi kondusif agar bisa berjalan dengan baik, komunikasi orang tua dan anak dan guru. Kemudian membangun hubungan yang lentur, jadi tidak kaku. Jadi guru berperan sebagai teman diskusi atau sosok kakak yang mungkin dianggapnya orang dewasa yang dapat mengerti permasalahan remaja. Artinya kita menjadikan, memposisikan kita itu seperti mereka, seperti teman mereka. Jadi ada kalanya kita memposisikan kita sebagai guru, ada kalanya kita memposisikan diri kita sebagai orang tua, dan ada kalanya kita memposisikan diri kita sebagai teman, agar kedekatan mereka kepada kita menjadi tidak ada jarak gitu, seperti itu. Baik, boleh dilanjutkan. Coba masuk ke dalam sebuah kasus ya. Mari kita sama-sama cermati kasus berikut ini. Suatu hari, Ibu Lia kedatangan orang tua murid yang mengatakan bahwa anaknya tidak dicantumkan dalam tugas kelompoknya. Ibu Lia mendengar semua keluhan yang disampaikan oleh si ibu dari si anak dan berusaha menenangkan sang ibu dengan mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani dengan baik. Jadi ada orang tua murid yang datang ke kita, istilahnya mengeluhkan bahwa anaknya tidak dicantumkan namanya dalam suatu tugas kelompok. Kemudian sore harinya Ibu Lia mencoba mengkomunikasikan dengan salah satu orang tua murid dari kelompok tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya di dalam kelompok belajarnya. Setelah mendapatkan informasi, kemudian Ibu Lia memanggil murid yang bermasalah di kelompok tersebut. Ya, kemudian diajak komunikasi, kemudian untuk esok harinya si anak tersebut
kita ajak komunikasi juga secara pribadi, tidak di kelas, untuk mencoba kita tanyakan. Pertanyaannya seperti ini. Pertama, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil? Itu pertanyaan pertama, untuk mengidentifikasi apakah dia tahu tidak kalau kita panggil. Kemudian, apa yang kamu rasakan saat ini? Kita juga harus tahu apa yang sebenarnya dia rasakan setelah kita panggil. Kemudian yang ketiga, apakah menurut kamu tindakan kamu baik? Biasanya kalau anak dipanggil, dia akan bercerita dan kemudian dia akan mengilustrasikan sebuah cerita, dan jika merasa melakukan kesalahan, kita tanya kembali, apakah tindakan kamu baik? Jadi semua yang dikeluarkan itu adalah jawaban-jawaban dari si anak. Kita hanya mengarahkan dari apa jawaban-jawaban yang si anak sampaikan. Kemudian yang keempat, mengapa kamu melakukan padahal kamu tahu itu tidak baik? Kemudian yang kelima, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu? Jadi di sini perannya kita sebagai pendidik hanya mengarahkan ke anak bahwa anak dapat mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau begitu bagaimana rencana kamu dan apa yang bisa kamu pikirkan untuk kedepannya? Jadi si anak di sini terkadang suka mengucapnya tidak tahu. Tidak apa-apa, karena si anak mulai belajar mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, atau mungkin kadang si anak sebenarnya tahu tapi enggan atau malu untuk mengungkapkannya. Biasanya kalau seperti ini kita ya sudah, kamu tuliskan aja rencana apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya terkait permasalahan yang sebenarnya kamu tahu itu tidak baik gitu. Ini untuk menanamkan keyakinan kepada si anak bahwa dia harus berubah atas dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan, nanti di sini harapannya murid akan menyadari bahwa akan kesalahannya dan berjanji. Berjanji ini bukan berjanji kepada kita, tapi berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi, dan akan meminta maaf kepada teman-teman dan kelompoknya atas kelalaiannya. Nah, apa yang disampaikan ini bukan karena keinginan kita, tapi kita berusaha untuk mencoba menggali dari hati si anak yang paling dalam. Apa sih yang kalau kita punya salah, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kalau misalnya si anak masih bingung, kita bisa menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak mengetahui, oh iya, harus seperti ini yang saya lakukan. Begitu juga kepada orang tuanya, tentu saja kita berkomunikasi, memberitahukan atas kesalahpahaman yang terjadi, kemudian tidak hanya itu, murid pun nanti akan, ini hasil dari wawancara kemarin, dan ini atas kemauan murid ya, jadi bukan kita sebagai pendidik. Dia mengutarakan bahwa dia akan berencana akan menchat WA temannya, karena informasi yang dia sampaikan bahwa iya Bu Lia, aku nggak pernah temennya tuh, saya capek, aku capek ngechat dia mulu, kamu dong sekali-kali ngechat duluan. Nah gitu, jadi dari situ oke, saya nanti akan menchat duluan. Jadi dia mengaku seperti itu. Kemudian saya mengakhiri perbincangan dengan mengatakan bahwa setiap orang itu pernah buat salah. Namun menyadari kesalahan dan punya keinginan untuk memperbaiki kesalahan adalah langkah awal menuju kebaikan. Jadi kita juga kasih pengertian ke si anak bahwa tidak apa-apa salah. Cuma yang poinnya adalah yang lebih baik ketika kita sudah menyadari dan kita akan melakukan perbaikan, itu malah lebih baik, menjadi suatu kebaikan untuk diri kita. Ya, bisa lanjutkan, Miss. Ya, ada beberapa peran dan posisi kontrol guru dalam proses pendisiplinan murid ya. Pertama itu guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Di manakah posisi kita ini? Nah, jika dilihat guru sebagai penghukum, nah ini biasa kita lakukan
zaman dulu ya Bapak Ibu, ya nggak ada bapaknya ya, zaman dulu ya Ibu-Ibu, di mana guru menghukum si anak jika melakukan kesalahan dengan fisik maupun verbal. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik sehingga menyakiti si anak. Itu secara tidak langsung dia merasa terhukum di situ. Kemudian ada yang kalau kita lihat ya, mungkin kita juga pernah melakukan dulu ya, tapi mudah-mudahan setelah ini kita tidak lagi melakukan posisi kita sebagai penghukum, karena nanti efeknya ke psikologi anak, kalau ibaratnya kalau orang sekarang bilang tuh kena mental ya. Jadi jangan sampai kita membuat anak didik kita tuh mentalnya kena karena hukuman dari kita, hukuman lari, kemudian skojam berdiri depan kelas, sehingga menekan murid untuk lebih keras dan ketat, maksudnya untuk pendisiplinan. Nah, ini untuk posisi ini sudah tidak dianjurkan lagi karena tidak berpihak pada murid. Sedangkan dalam Merdeka Belajar, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mendidik harus berpusat dan berpihak kepada murid, supaya murid menemukan keselamatan dan kebahagiaannya. Jadi untuk posisi ini, ada baiknya kita tinggalkan. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, membuat orang yang merasa bersalah. Terkadang kita suka merasa lelah ya, duh anak ini kok nggak bisa dibilangin, gimana caranya si anak ini bisa mengerti gitu apa yang kita maksud gitu, sehingga nada bicara si guru ini kemudian melembut sehingga murid ini dihadapi pada posisi oh ya aku salah ya, sehingga tidak nyaman dan menjadi rendah diri, oh ya karena aku ya, seperti biasanya kata-katanya tolonglah jangan buat Bulia susah. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh kita suka berucap kayak gitu ya, suaranya pelan dan seakan-akan memohon kepada anak untuk merubah perilakunya dan sebagainya gitu. Dan di sini ternyata salah juga kita sebagai pendidik karena kita membuat dia menjadi apa ya, menurunkan mental juga, menjadi anak yang tidak mungkin tidak berani berkata. Pasti dalam kondisi itu anak menjadi diam. Betul nggak Ibu-Ibu? Ketika kita pernah melakukan ketika kita memanggil anak dalam suatu kondisi si anak misalnya melakukan kesalahan, kemudian kita sudah lelah nih, sehingga akhirnya kita mencoba untuk menyentuh hatinya, maksudnya ingin menyentuh hatinya, ternyata ketika kita menyentuh hatinya itu malah si anak jadi merasa bersalah gitu. Oh ya, tidak nyaman gitu sebenarnya hatinya itu. Jadi nanti kemudian setelah itu jadi si anak berpikirnya oh iya saya melakukan hal itu bukan karena ke dirinya tapi karena si guru gitu, tapi nanti ketika sudah berbeda guru, nah itu yang tidak diharapkan kan, kita harapkan pendisiplinan secara positif ini berlakunya dalam jangka panjang seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman, nah posisi ini juga pada posisi ini guru tidak menggunakan kalimat-kalimat yang keras. Guru tetap mengontrol murid secara persuasif. Artinya secara teman, jadi personal. Jadi seperti tadi kita memposisikan diri kita seperti teman mereka sehingga mereka dapat bercerita dan kita dapat memberikan masukan-masukan yang baik. Untuk teman ini bisa disarankan untuk kita membudayakan sikap disiplin ini. Kemudian sebagai pemantau, di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Posisi ini akan menggunakan biasanya stiker ya, kalau misalnya kamu baik, dikasih stiker senyum, kalau kamu bersikap hari ini tidak baik, mungkin sedih, atau menggunakan daftar cek. Nah ini juga bisa digunakan. Kemudian yang paling disarankan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana di sini guru sebagai mentor, kemudian berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita hanya membimbing, kemudian mendorong, kemudian mengarahkan bagaimana si murid ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi posisi manajer ini kita perlu mengacu pada segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu teman-teman sudah ada yang mendengar ya.
tentang segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian seorang manajer dapat menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Guru dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan panduan pertanyaan berikut ini. 1, apakah kamu meyakininya? Setelah itu ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi harus ada ketersediaan dari si murid. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, apakah hal ini menunjukkan tentang diri kamu? Jadi apakah benar-benar akan kamu lakukan dan itu menunjukkan bahwa itu dirinya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang terakhir. Nah, bagaimana segitiga restitusi? Nah, di sini segitiga restitusi itu pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu nih perilaku-perilaku yang tidak baik pada saat dari permasalahan itu. Kemudian kita tanya apa alasan dari yang sudah dilakukan itu. Kemudian kita tanya juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menstabilkan identitas, berarti menstabilkan diri si anak. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Jadi ada 3 inti dari gimana kita mengajarkan anak sebagai manajer pada dirinya sendiri. Nah, yang saya lakukan pada kasus ini itu berupaya untuk mengambil posisi sebagai control manager, menanamkan konsekuensi atas tindakan yang sudah dilakukan oleh murid, kemudian tidak ada hukuman, saya tidak memberikan hukuman, melainkan berupa keyakinan kelas yang sudah disadari oleh diri sendiri. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas, agar menjadi keyakinan diri bahwa di dalam keyakinan kelas kita ingatkan kembali bahwa tugas itu dilaksanakan secara mandiri. Kemudian ketika ada tugas, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tugas kita. Nah, kesadaran dan tanggung jawab ini kita tanamkan kepada murid dan disadari oleh diri murid sendiri dengan dukungan kita sebagai guru untuk mengapresiasi bentuk apapun agar lebih baik di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dengan disiplin yang positif ini diharapkan menjadi budaya positif yang akan terbentuk di dalam kelas. Jadi tidak ada lagi hukuman atau anak berperilaku hanya berdasarkan reward, tapi berperilaku atas keinginan dirinya sendiri, atas kesadaran dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Lia. Wah, alhamdulillah nih kita dapat ilmu lagi ya di hari Sabtu ini, meskipun mungkin agak mager-mager ya bawaannya, tapi alhamdulillah mungkin ada beberapa yang bisa kita jadikan wawasan dan juga ilmu untuk kita sebagai pendidik ke depannya, Bu Lia. Terima kasih Bu Lia nih yang telah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu guru semuanya di sini nih. Amin ya rabbal alamin.